Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yudi Sohaldi. Di sini saya akan melaporkan hasil wawancara saya eh, dengan matkul manajemen public relation untuk ujian akhir semester. Baik, langsung kita ke profil perusahaan yang saya wawancarai. Perusahaan yang saya wawancarai bernama Radio Plamboyan 996 FF Karawang. eh, ada beserta dengan legalitas ISR atau izin stasiun radio, IPP-nya ada, izin penyelenggara penyiaran. Pelamboyan berlokasi di Jalan Pangkal Perjuangan nomor 6 Tanjung Mekar, Karawang. Awal terbentuknya Radio Pelamboyan berdiri di tahun 2002 dengan nama perusahaan PT Pelamboyan. Di sini sudah saya sertai dengan adanya website atau link untuk perusahaan Pelamboyan ini. Bisa dicek. Lanjut ke histori. Pelamboyan Karawang berhistorikan sebagai media yang real menjabatani kebutuhan masyarakat dari berbagai segmen, tidak hanya sebagai media hiburan biasa. Pelamboyan Radio sebagai media masyarakat untuk menyampaikan inspirasi, motivasi, dan pencerahan bagi semua kalangan. Membantu dan memprestasikan segala materi produk yang seyogianya banyak diketahui masyarakat secara umum guna mencapai tujuan penjualan dan promosi yang tepat guna. Langsung ke visi misi Pelamboyan, mewujudkan Radio Pelamboyan sebagai media hiburan dan informasi terdepan dalam mempersatukan keutuhan generasi bangsa. Misinya mengembangkan sumber daya manusia atau SDM berkualitas dalam bidang broadcasting bagi masyarakat Kabupaten Karawang. Yang kedua, memberikan pelayanan terbaik untuk pendengar Pelamboyan di wilayah Kabupaten Karawang. Yang ketiga, mensosialisasikan program-program pemerintah kepada masyarakat Kabupaten Karawang melalui radio siaran. Yang keempatnya, menciptakan lapangan pekerjaan bagi generasi muda di Kabupaten Karawang. Yang kelima, meningkatkan pendapatan di bidang ekonomi bagi masyarakat di Kabupaten Karawang. Itu adalah visi misi dari Pelamboyan Karawang. Lanjut ke kerangka teori yang saya pakai atau materi pendukung untuk wawancara ini adalah satu, public relation. Yang kedua, manajemen public relation. Yang ketiga, manajemen isu. PR di sini adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik eksternal ataupun internal untuk tercapainya tujuan tertentu. Manajemen public relation yaitu sebagai merupakan inti pengetahuan tentang bagaimana melakukan koordinasi terbaik dari berbagai kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mencapai efektivitas atau tujuannya. Yang ketiga, manajemen isu sebagai upaya organisasi atau perusahaan untuk memanage, melihat kecenderungan isu atau opini publik di tengah masyarakat terhadap suatu perusahaan ataupun organisasi. Sekilas kerangka teori saya. Langsung saja kita ke hasil wawancara. Yang ke satunya, peran public relation di Radio Pelamboyan Karawang. Radio Pelamboyan 996 FF Karawang sendiri menggunakan radio sebagai media atau sebagai wadah untuk menyampaikan atau untuk public relation itu sendiri. Hal ini bersangkutan dengan perusahaan radio, yaitu sebagai media informasi dan media massa. Selain mempromosikan hal-hal yang terkini seperti isu yang ramai, sebuah bencana, berita, dan lain-lainnya, maupun yang tren, Pelamboyan juga menyediakan sarana hiburan seperti musik, seperti karaoke, dan yang lain-lainnya. Terbukti peran ini sangat membangun public relation untuk halangan hal luar seperti eksternal, yaitu kepada masyarakat, publik, ataupun yang lain-lainnya. Yang keduanya, Radio Pelamboyan Karawang dalam manajemen isu. Untuk Radio Pelamboyan Karawang dalam mengelola isu memiliki strateginya tersendiri. Pelamboyan Karawang mengutamakan manajemen dari program radionya seperti mengembangkan kualitas penyiar dan manajemen pemilihan musik seperti memilih musik yang sedang trending atau yang sedang hits atau pemilihan musik yang tidak menyebarkan sara ataupun porno. Hal ini guna bermanfaat untuk menciptakan isu yang baik dan melindungi image atau citra dari Radio Pelamboyan Karawang itu sendiri. Jadi sekilas manajemen isu ini digunakan Pelamboyan untuk digunakan dari
segi programnya sendiri seperti pemilihan penyiar atau tata bahasanya atau pemilihan musik dan lain-lainnya. Baik, lanjut ke selanjutnya yaitu Radio Flamboyan Karawang dalam menjaga hubungan internal dan eksternal. Radio Flamboyan Karawang mengutamakan komunikasi guna menjaga hubungan dari dalam internal maupun dari luar eksternal. Flamboyan Karawang sendiri mengutamakan komunikasi karena Flamboyan sangat berperan penting untuk menyampaikan informasi dari berita yang terkini, semisal ada kebakaran gitu dan yang lain-lainnya. Ini adalah sebagai tujuan untuk mencapai hubungan internal maupun eksternal. Dari internalnya tersendiri lebih strukturnya, internal dari Flamboyan menggunakan komunikasi seperti hubungan dari direktur, hubungan dari karyawan-karyawannya seperti musik production ataupun penyiarnya dan lain-lainnya. Ini berkomunikasi guna untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan Flamboyan itu sendiri. Mengenai eksternalnya itu yang tadi mengimage atau memilih program-program yang pantas emang untuk disiarkan, seperti yang sedang hit, yang tidak mengandung sara, porno, dan lain-lainnya, yang tidak menjelek-jeleki sesuatu yang bersifat lembaga atau yang lain-lainnya gitu. Ini guna untuk menjaga hubungan eksternal untuk terpercaya dan memudahkan untuk mencari sponsor. Baik, itu saja mengenai laporan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf bila tidak sempurna. Saya Yudhistira Haldi, pamit undur diri.